Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas penggunaan sintak kondisional switch ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar penggunaan if bersarang. Sekarang kita akan coba belajar untuk coding kondisional switch. Kita buat dulu foldernya. Kita kasih nama switch. Kemudian nanti kita coba akses. Di sini udah ada folder switch ya, ini masih kosong. Nah, kita akan coba buat file index php di folder tersebut. Kita akan simpan di belajar php tadi switch ya. Kita kasih nama index.php. Nah, ini titelnya kita ubah menjadi belajar php switch gitu ya. Nah, kita coba cek apakah sudah bisa diakses atau belum. Nah, ini udah bisa diakses ya, ini udah ada judulnya belajar PHP switch. Nah, untuk codingnya sendiri nggak terlalu ribet, cukup simple. Nah, kita coba buat tag PHP nya dulu, sintak PHP nya dulu, Nah, yang pertama itu kita akan mengecek sebuah nilai. Misalkan saya akan membuat coding di mana coding tersebut akan menentukan jumlah tunjangan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Misalkan saya punya variabel n ini adalah variabel yang berisikan jumlah anak ya. Misalkan n nya saya isi dengan 1 dulu. Nah, kemudian sintaknya adalah kita langsung tuliskan switch, ketikan switch. Nah, yang kita nilai apa, yang kita bandingkan apa, itu n nya, jumlah anaknya gitu ya. Kemudian kita buka kurung kurawal ya tentunya. Kemudian case pertama apa, kalau misalkan si anaknya itu jumlahnya 1, maka lakukan ini, kita akan mengetahui tunjangannya sebesar Rp misalkan 500.000 gitu ya. Kemudian ini kita break. Nah, kemudian kalau case-nya sekarang saya kasih enter lagi aja ya. Kalau misalkan case-nya 2, nilai si anaknya 2, kita coba cek tunjangannya sama dengan Rp 1 juta misalkan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan case-nya 3, anaknya 3, nah kita titik 2, kemudian di bawahnya echo tunjangan sama dengan Rp 1.500.000 gitu ya. Nah, ini misalkan jangan lupa kita kasih break. Ini pun kita kasih break. Nah, sekarang kalau misalkan tunjangannya itu kan biasanya ada batasan ya. Jadi kalau misalkan nilai anaknya itu maksimalnya 3, dia dapat 1.500.000. Saya kalau misalkan anaknya 4 juga tetap dapat 1.500.000. Jadi bukan berarti anaknya semakin banyak tunjangannya semakin banyak. Biasanya perusahaan itu membatasi nilai anaknya ada berapa. Jadi kalau misalkan maksimalnya 3 ya tetap dapat 1.500.000, anaknya 4 pun sama dapat 1.500.000. Nah, sekarang defaultnya kita buat 1.500.000 karena memang maksimalnya di 1.500.000. default echo tunjangan sama dengan Rp 1.500.000. Jadi misalkan anaknya 4, anaknya 5, anaknya 6, dia tetap dapatnya 1.500.000 gitu ya. Nah, ini adalah kondisionalnya. Nah, sekarang kita akan coba munculkan dulu nih pesan untuk berapa sih jumlah anaknya. Kita tuliskan jumlah anak sama dengan n. Ini kita kasih baris ke bawah dulu biar dia bisa ganti. Nah, ini kan si nilai n nya kan sama dengan 1 ya. Berarti harusnya dia nanti muncul tulisan atau ketikan 500.000 untuk tunjangannya. Kita coba. Nah, jumlah anaknya 1, berarti tunjangannya 500.000. Sekarang kalau misalkan kita ganti si n nya dengan angka 2, berarti harusnya munculnya yang 1 juta ya. Nah, anaknya 2 1 juta. Kalau misalkan anaknya 3,
Kita coba save, kita coba cek, berarti dia dapatnya 1.500.000. Nah sekarang kalau misalkan jumlahnya 4 itu ya, si n nya 4, anaknya 4, dia akan menuju ke coding default ini. Berapa sih tunjangan defaultnya? Itu tetap 1.500.000. Jadi mau 3, mau 4, mau 5, tetap aja dapatnya 1.500.000 gitu ya. Jadi penggunaan if itu dia digunakan untuk angka-angka yang sudah pasti. Jadi angka-angkanya sudah pasti ditentukan, dan dia nggak boleh misalkan kurang dari 4, kurang dari 5, di atas 5 itu nggak bisa. Itu harusnya pakai conditional if. Jadi angka-angka itu harus pasti. Jadi kalau misalkan 1 itu berapa, 2 itu berapa, 3 itu berapa gitu. Jadi nggak bisa kita gunakan coding kurang dari 5, itu nggak bisa di case ini. Saya udah coba pakai cara itu, dia nggak bisa, nggak mau, dia malah error gitu ya. Nah mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like, dan tentunya boleh subscribe juga ya untuk mendapatkan update video terbaru. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.